Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang teman-teman di channel saya bersama saya Puspa Novitasari dalam praktikum digital marketing. Apa yang dimaksud dengan social media? Social media adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berkomunikasi dengan orang lain ataupun audiensnya. Contoh dari sosial media ini seperti Facebook, kemudian LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube, dan Twitter. Seiring dengan perkembangan teknologi dan peningkatan jumlah pengguna media sosial, platform ini mulai dilihat sebagai alat pemasaran yang kuat oleh pebisnis. Hal ini dikarenakan penggunaan media sosial ini tidak lagi hanya sekedar media bertukar kabar ya teman-teman, namun juga digunakan sebagai salah satu saluran untuk mencari informasi mengenai pembelian produk. Survei dari Hootsuite.com mengungkapkan bahwa 26,3% pengguna internet menggunakan media sosial untuk menemukan informasi pembelian produk. Hal ini menjadi peluang bagi pebisnis untuk menjangkau pembeli sebanyak-banyaknya melalui konten-konten di media sosialnya. Pemasaran melalui media sosial atau yang dikenal dengan social media marketing memiliki beberapa latar belakang penggunaan, yakni yang pertama, pesatnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia telah mengalami peningkatan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada layanan online untuk berbagai aktivitas, termasuk bekerja, belajar, berbelanja, dan hiburan. Hal inilah yang mendorong peningkatan penggunaan internet. Selain itu, harga smartphone yang makin terjangkau dan fitur yang canggih juga membuat lebih banyak orang dapat mengakses internet melalui perangkat mobile. Latar belakang yang kedua yaitu semakin mudah orang membuat akun sosial media. Proses pendaftaran akun di platform sosial media umumnya sangat mudah dan cepat, sehingga seringkali kita hanya memerlukan email dan nomor telepon untuk melakukan pendaftaran di sosial media tersebut. Selain itu, sinkronisasi kontak dan rekomendasi pertemanan otomatis memudahkan pengguna baru untuk terhubung dengan teman-teman mereka yang sudah lebih dulu menggunakan sosial media tersebut. Yang ketiga, semakin besar potensi dan peluang untuk marketing berbasis online khususnya sosial media. Dengan jutaan pengguna aktif setiap harinya, sosial media menawarkan jangkauan yang sangat luas bagi pebisnis untuk menjangkau audiens yang besar dan beragam. Selain itu, sosial media juga memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan melalui komentar, like, share, dan pesan langsung, yang membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, apa saja tujuan dari sosial media marketing? Yang pertama, meningkatkan brand awareness. Brand awareness atau kesadaran merek adalah sejauh mana konsumen mengenali atau mengingat merek tertentu. Meningkatkan brand awareness di sini berarti membuat lebih banyak orang mengetahui dan mengenali merek kita. Yang kedua, edukasi market dan informasi produk atau jasa. Edukasi market berarti memberikan informasi yang diperlukan kepada audiens tentang produk atau jasa kita serta industri atau topik terkait. Ini penting untuk membantu audiens memahami nilai dan manfaat dari apa yang kita tawarkan. Tujuan yang ketiga yaitu market impression dan engagement. Market impression artinya adalah jumlah orang yang melihat konten kita, sementara engagement ini adalah interaksi yang terjadi antara pengguna dengan konten yang kita buat. Meningkatkan market impression ini artinya lebih banyak orang yang melihat dan berinteraksi dengan konten kita yang bisa memperkuat hubungan antara merek dengan konsumen. Terdapat beberapa pilihan platform untuk memaksimalkan social media marketing. Berdasarkan survei dari Hootsuite.com di Januari 2023, WhatsApp ini menduduki pilihan pertama sebagai social media platform yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet. Kemudian yang kedua yaitu Instagram Kemudian di peringkat ketiga ada Facebook, kemudian peringkat keempat ada TikTok dan lain sebagainya. Pemilihan platform media sosial untuk pemasaran tergantung pada beberapa faktor, yaitu target audiens, jenis konten yang ingin kita bagikan, serta tujuan pemasaran. Untuk platform WhatsApp, target audiensnya adalah pengguna ponsel yang aktif berkomunikasi melalui teks. Untuk Instagram, target audiensnya adalah pengguna usia muda 18 hingga 35 tahun yang tertarik pada konten visual. Nah, untuk Facebook, target audiensnya adalah pengguna dari berbagai demografi terutama usia 25 hingga 55 tahun. Dari jenis konten yang dibagikan untuk platform WhatsApp biasanya berisi pesan pribadi, layanan pelanggan, serta pemberitahuan. Untuk platform Instagram, biasanya berisi foto, video pendek, stories, dan reels. Sedangkan untuk Facebook, jenis kontennya biasanya berupa teks, gambar, video, live streaming, dan artikel panjang.
Kelebihan dari masing-masing platform ya, yang pertama yaitu WhatsApp, kelebihannya bisa digunakan sebagai komunikasi langsung ya, sehingga ini ideal untuk layanan pelanggan dan komunikasi langsung dengan pelanggan. Kemudian dia juga bisa menggunakan fitur grup dan broadcast ya, bagus untuk mengirimkan promosi, penawaran khusus, dan berita terbaru ke grup pelanggan atau daftar broadcast. Kemudian engagement-nya tinggi, jadi pelanggan cenderung lebih responsif karena pesan masuk langsung ke ponsel mereka. Nah, untuk platform Instagram, kelebihannya yaitu yang pertama adalah visual marketing, kemudian interaktif ya, branding dan engagement. Nah, visual marketing di sini maksudnya adalah platform Instagram ini biasanya sangat efektif untuk konten visual yang menarik. Kemudian terdapat fitur-fitur interaktif tadi yaitu stories ya, reels, IGTV yang memungkinkan berbagai bentuk konten interaktif. Kemudian bisa digunakan sebagai branding dan engagement ya. Jadi sangat baik untuk meningkatkan brand awareness dan engagement melalui konten visual dan interaksi pengguna. Sedangkan kelebihan dari Facebook ya yaitu jangkauan luas, pengguna yang sangat banyak dan bervariasi. Kemudian iklan yang efektif ya, fitur iklan yang canggih memungkinkan targeting yang sangat spesifik. Kemudian kelebihan yang berikutnya yaitu grup dan komunitas. Jadi adanya fitur grup sangat berguna untuk membangun komunitas dan interaksi. Dari segi keterbatasan, untuk platform WhatsApp ya, ini tidak sebaik platform lain untuk berbagi konten visual atau video dalam ukuran yang besar. Nah, untuk platform Instagram, keterbatasannya adalah pada algoritma yang berubah-ubah sehingga dapat mempengaruhi jangkauan organik. Dan keterbatasan untuk platform Facebook ya, adanya persaingan yang tinggi karena banyaknya konten yang bersaing sehingga membuat jangkauan organik menurun. Untuk mencapai hasil yang optimal, penting untuk memiliki workflow konten yang terstruktur dan efisien. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat dari produksi hingga optimasi, maka kita dapat memastikan bahwa setiap konten yang kita hasilkan memiliki nilai tambah yang signifikan bagi audiens. Tahap yang pertama yaitu praproduksi yang terdiri atas tahapan tentukan goals, kemudian riset ide konten, mapping konten kalender, serta information gathering. Nah, tahap berikutnya yaitu produksi ya, meliputi pembuatan konten, editing, desain, dan review. Tahap yang selanjutnya yaitu publikasi, meliputi penulisan copywriting atau content writing, pemilihan thumbnail, dan posting atau schedule. Nah, yang terakhir yaitu tahapan optimasi, berisi komen di akun orang lain di saat konten dipost, kemudian membalas komen-komen awal, kemudian pin komen yang menarik, share konten ke media distribusi lainnya, dan boost konten. Tahap yang pertama tadi yaitu tahap praproduksi ya, meliputi satu ya tentukan goals. Jadi di tahap praproduksi ini adalah langkah awal yang penting dalam strategi social media marketing ya. Nah, untuk tentukan goals di sini yaitu teman-teman harus mengidentifikasi tujuan utama. Jadi tentukan dulu apa yang dicapai melalui kampanye sosial media kita ya. Tujuannya bisa bervariasi, mulai dari meningkatkan brand awareness ya, meningkatkan penjualan, meningkatkan engagement hingga mendatangkan traffic ke situs web kita atau ke situs sosial media kita. Nah, kemudian yang kedua adalah spesifik, measurable, achievable, relevant, and time bound atau SMART ya. Jadi gunakan kerangka kerja SMART untuk memastikan tujuan kita ini adalah tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai ya, kemudian relevan dan terikat waktu. Misalkan teman-teman memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah pengikut Instagram sebesar 20% dalam 3 bulan. Nah, jadi jelas ya, jelas dan terukur. Kemudian yang berikutnya adalah align dengan business goals. Jadi pastikan tujuan sosial media online teman-teman nih sejalan dengan tujuan bisnis keseluruhan untuk menciptakan sinergi dan efisiensi. Tahap praproduksi yang selanjutnya itu riset ide konten ya. Jadi kita di sini melakukan analisis kompetitor ya, mempelajari konten yang diproduksi oleh kompetitor untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak. Jadi ini dapat memberikan wawasan tentang tren industri dan preferensi audiens. Kemudian yang berikutnya adalah tren dan hashtag. Jadi identifikasi tren terkini dan hashtag populer dari yang relevan dengan industri kita. Platform seperti Twitter ya, Instagram ini seringkali menunjukkan tren yang sedang naik daun atau yang lagi viral gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah umpan balik audiens. Jadi teman-teman bisa menggunakan survei ya, kemudian jejak pendapat atau analitik untuk mengumpulkan umpan balik dari audiens kita tentang jenis konten yang mereka sukai dan mereka anggap berguna. Nah, yang berikutnya adalah brainstorming. Jadi lakukan sesi brainstorming dengan tim teman-teman ya untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan segar. Gunakan alat-alat seperti mind mapping ya atau teknik kreatif lainnya untuk mengeksplorasi berbagai konsep. Tahap yang berikutnya pada tahapan praproduksi yaitu mapping konten kalender ya. Di sini teman-teman memilih platform. Tentukan platform mana yang akan digunakan dan jenis konten apa yang akan teman-teman posting di setiap platform tersebut. Kemudian jadwalkan kontennya. Membuat kalender konten dengan jadwal yang jelas ya, termasuk tanggal, waktu, jam posting ya. Ini bisa berupa mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Tergantung dari kebutuhan dan strategi teman-teman.
Kemudian yang berikutnya adalah diversifikasi konten ya. Pastikan kalender ini mencakup berbagai jenis konten seperti postingan edukatif ya, promosi, inspiratif, ya, hiburan atau entertainment ya dan lain-lain sebagainya untuk menjaga variasi dan menarik minat audiens. Nah, yang terakhir adalah menentukan waktu optimal. Jadi teman-teman perlu mempertimbangkan waktu optimal untuk memposting di setiap platform berdasarkan kapan audiens teman-teman ini paling aktif dan paling banyak terlibat. Tahap praproduksi yang keempat yaitu information gathering ya. Jadi sumber data dan fakta ya, teman-teman perlu mengumpulkan data, statistik ya, fakta-fakta relevan yang dapat mendukung konten teman-teman dan meningkatkan kredibilitas dari data yang teman-teman kumpulkan. Kemudian yang berikutnya adalah bahan visual. Teman-teman bisa menyiapkan gambar ya, video, grafik, dan bahan visual lainnya yang akan digunakan dalam konten. Pastikan bahan ini betul-betul berkualitas tinggi dan sesuai dengan merek teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah referensi dan kutipan ya. Kumpulkan referensi dan kutipan yang mungkin diperlukan untuk mendukung argumen atau informasi yang ada di dalam konten kita. Nah, yang berikutnya adalah cek lisensi dan hak cipta. Pastikan semua bahan yang kita gunakan ya tidak melanggar hak cipta dan memiliki lisensi yang sesuai jika diperlukan. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tahap praproduksi, maka selanjutnya kita masuk ke dalam tahap produksi. Jadi, langkah berikutnya dari tahap praproduksi ini adalah tahap produksi. Pada tahap ini, semua perencanaan dan persiapan diwujudkan menjadi konten konkret yang siap untuk dipublikasikan. Tahap produksi yang pertama yaitu pembuatan konten. Dari sisi penulisan, menulis teks atau skrip yang relevan dan menarik bagi audiens, ini bisa berupa caption ya, kemudian artikel untuk blog atau skrip untuk video. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan fotografi dan videografi ya, mengambil gambar atau merekam video yang akan digunakan dalam konten. Ini bisa dilakukan oleh tim internal atau teman-teman menggunakan atau menyewa jasa profesional dari fotografer. Nah, kemudian pengumpulan material ya, teman-teman mengumpulkan semua bahan yang diperlukan seperti gambar ya, klip video, musik, atau efek suara yang bisa teman-teman gunakan dalam konten. Nah, yang terakhir adalah interaksi dan keterlibatan. Membuat konten yang mendorong interaksi ini seperti pertanyaan untuk audiens ya, kemudian memberikan polling, kemudian ajakan untuk berbagi pengalaman atau konten-konten interaktif lainnya. Tahap produksi yang kedua yaitu editing ya. Dalam hal teks ya, teman-teman perlu untuk mengedit teks untuk memperbaiki tata bahasa, ejaan, ataupun gaya penulisan. Nah, pastikan pesan yang ingin kita sampaikan ini adalah pesan yang jelas dan efektif. Dari sisi gambar ya, teman-teman bisa mengedit foto untuk meningkatkan kualitas visualnya. Ini bisa melibatkan pemotongan ya, melalui crop ya, kemudian penyesuaian warna, ambience, dan lain sebagainya, serta penambahan filter. Nah, dari sisi video, ketika teman-teman mengedit video, maka pastikan memiliki alur cerita yang baik ya. Kemudian menambahkan efek visual dan audio, serta menghapus bagian yang tidak diperlukan. Nah, dari sisi konten multiplatform, maka teman-teman perlu menyesuaikan konten agar sesuai dengan format dan spesifikasi platform yang berbeda, seperti Instagram Stories ya, atau Twitter Post, atau Facebook Videos. Tahap produksi yang ketiga yaitu desain ya. Dari sisi grafis, teman-teman perlu membuat elemen grafis seperti infografis ya, ilustrasi, dan gambar yang mendukung teks atau cerita visual. Dari sisi layout, teman-teman perlu untuk merancang tata letak yang menarik untuk konten ya, kemudian memastikan keseimbangan visual dan keterbacaan yang baik. Dari sisi branding, teman-teman perlu memastikan semua desain konsisten dengan identitas merek ya, termasuk penggunaan logo, warna, dan font yang sesuai. Dan dari sisi template, teman-teman perlu untuk mengembangkan template yang bisa digunakan kembali untuk postingan rutin, sehingga memudahkan proses produksi dan memastikan konsistensi. Tahap produksi yang keempat yaitu review ya. Dalam hal ini teman-teman perlu untuk melakukan quality check ya, yaitu memeriksa semua elemen konten untuk kesalahan atau kekurangan. Nah, ini bisa saja berupa pemeriksaan teks untuk kesalahan ejaan ya, kemudian memastikan video berjalan dengan lancar dan memeriksa elemen desain untuk kesesuaian visual. Nah, yang berikutnya yaitu feedback loop. Jadi teman-teman mengumpulkan umpan balik dari tim ya atau pihak terkait lainnya untuk perbaikan lebih lanjut. Ini bisa melibatkan beberapa iterasi hingga konten tersebut siap untuk dipublikasikan. Nah, yang ketiga yaitu compliance ya, memastikan konten memenuhi semua persyaratan hukum dan kebijakan platform, termasuk hak cipta dan privasinya. Nah, yang terakhir yaitu approval, yaitu mendapatkan persetujuan akhir dari pihak yang berwenang sebelum konten tersebut dipublikasikan. Hal ini memastikan bahwa semua pihak terkait ini setuju dengan bahwa konten tersebut sudah siap untuk diluncurkan. Setelah tahapan praproduksi dan produksi sudah dilaksanakan, maka yang berikutnya teman-teman masuk kepada tahap publikasi. Nah, tahap publikasi adalah langkah ketiga dalam strategi sosial media marketing, di mana konten yang telah dibuat dan disempurnakan pada tahap produksi tadi, akhirnya dipublikasikan ke platform sosial media.
Tahap pertama yang perlu dilakukan dalam tahap publikasi yaitu membuat copywriting dan content writing. Copywriting dan content writing adalah proses menulis teks yang akan digunakan dalam postingan sosial media. Maka teks ini haruslah menarik, ya, informatif, kemudian relevan dengan audiens, dan sesuai dengan tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Pada tahapan ini meliputi pembuatan headline yang menarik, ya, kemudian call to action, dan disertai juga dengan konsistensi brand. Nah, untuk headline yang menarik, maka teman-teman perlu membuat headline atau judul yang menarik perhatian pengguna dan mendorong mereka untuk membaca lebih lanjut. Kemudian call to action, sertakan ajakan untuk bertindak yang lebih jelas dan kuat, ya, seperti klik di sini, atau daftar sekarang, atau beli sekarang. Nah, yang ketiga yaitu konsistensi brand. Maka teman-teman perlu memastikan nada dan gaya tulisan konsisten dengan identitas dari merek teman-teman. Tahapan publikasi yang kedua yaitu pemilihan thumbnail untuk reels dan video. Pastikan teman-teman menggunakan visual yang menarik, jadi pilih gambar yang menarik dan mencolok untuk menarik perhatian pengguna. Kemudian representasi konten, jadi pastikan thumbnail memberikan gambaran yang akurat tentang isi video tersebut. Nah, yang ketiga yaitu konsistensi brand. Gunakan elemen visual yang konsisten dengan identitas merek, seperti warna, ya, logo, ataupun font. Nah, yang terakhir adalah teks pada thumbnail. Tambahkan teks singkat pada thumbnail jika diperlukan untuk memberikan konteks tambahan atau menarik perhatian lebih. Tahapan publikasi yang ketiga yaitu posting atau schedule. Teman-teman perlu memastikan waktu yang optimal, jadi tentukan waktu terbaik untuk memposting berdasarkan kapan audiens ini paling aktif, jadi ini bisa bervariasi ya tergantung platform dan demografi dari audiens. Kemudian yang kedua adalah konsistensi, jaga konsistensi dalam posting untuk menjaga keterlibatan audiens dan membangun kehadiran yang kuat di platform sosial media. Nah, tahap yang ketiga yaitu scheduling tools ya. Jadi gunakan alat otomatisasi ya seperti Business Meta Suite ya untuk menjadwalkan postingan di waktu yang telah ditentukan. Nah, ini membantu memastikan postingan tersebut dipublikasikan tepat waktu. Bahkan jika teman-teman tidak bisa melakukannya secara manual. Nah, yang terakhir adalah monitoring. Jadi setelah diposting, pantau kinerja konten melalui analitik dan engagement. Ini membantu kita untuk memahami apa yang bekerja dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan untuk postingan berikutnya. Nah, tahap yang keempat yaitu tahap optimasi. Jadi tahap optimasi ini adalah langkah ya dalam strategi sosial media marketing yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja dan dampak konten setelah dipublikasikan. Nah, yang perlu teman-teman lakukan yang pertama adalah komen di akun orang lain saat konten tersebut dipost ya. Jadi mengomentari akun orang lain saat konten tersebut dipost adalah salah satu strategi untuk meningkatkan visibilitas dan keterlibatan konten kita serta untuk meningkatkan jangkauan. Nah, dalam hal ini meliputi satu, meningkatkan jangkauan. Jadi dengan berinteraksi di akun orang lain ya, maka teman-teman ya, terutama yang memiliki audiens yang relevan dengan target yang kita miliki, sehingga kita bisa menarik perhatian pengguna yang baru ke konten kita. Nah, yang kedua adalah memanfaatkan momentum ya. Mengomentari postingan akun lain saat kita sedang nge-publish konten ya, membantu memanfaatkan momentum dan meningkatkan kemungkinan interaksi yang baik. Nah, yang ketiga yaitu keterlibatan aktif ya, berinteraksi dengan pengguna lain menunjukkan bahwa merek kita itu aktif dan responsif ya, yang dapat meningkatkan persepsi positif terhadap merek kita. Tetap optimasi yang kedua yaitu membalas komentar-komentar awal ya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Jadi dengan membalas komentar ya, kita menunjukkan bahwa kita ini menghargai interaksi dari audiens dan memperkuat hubungan dengan mereka. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan algoritma. Platform sosial media cenderung memberikan prioritas lebih pada konten yang memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi, sehingga membalas komentar dapat membantu meningkatkan visibilitas konten kita. Nah, yang ketiga yaitu mengatasi pertanyaan. Jadi, membalas komentar memungkinkan kita itu untuk segera menjawab pertanyaan atau menangani masalah yang mungkin dihadapi oleh audiens. Tahap yang berikutnya dalam tahapan optimasi yaitu pin komentar yang menarik. Ya, teman-teman perlu untuk menyorot komentar yang positif ya. Mempin komentar yang positif atau mengandung testimoni ya dapat memberikan pengaruh baik pada persepsi pengguna lain yang melihat konten kita. Yang kedua adalah relevansi dan nilai tambah. Jadi komentar yang informatif atau mengandung pertanyaan penting dapat dipin untuk membantu pengguna lain yang mungkin memiliki pertanyaan yang serupa. Nah, yang ketiga yaitu mengelola diskusi. Jadi dengan mempin komentar, maka kita dapat mengarahkan diskusi ke topik yang diinginkan dan menjaga fokus percakapan sehingga tetap relevan. Nah, tahap keempat dalam optimasi yaitu share konten ke media distribusi lain ya. Hal ini bertujuan untuk cross promotion ya, membagikan konten di berbagai platform seperti Facebook, Twitter, LinkedIn ya, membantu menjangkau audiens yang berbeda dan meningkatkan visibilitas merek kita. Yang kedua adalah utilisasi jaringan. Jadi memanfaatkan jaringan yang kita miliki di platform lain untuk mempromosikan konten dapat membantu mendatangkan lebih banyak traffic dan engagement.
Yang terakhir adalah peningkatan SEO. Berbagi konten di berbagai platform juga dapat membantu mengaitkan atau meningkatkan peringkat SEO dengan meningkatkan jumlah backlink ke konten kita. Nah, tahap terakhir dalam tahapan optimasi yaitu boost konten ya. Ini bertujuan untuk menetapkan targeting yang tepat. Dengan membayar untuk mempromosikan konten, maka kita dapat menargetkan audiens yang sangat spesifik berdasarkan demografi, minat, dan perilakunya. Yang kedua adalah peningkatan jangkauan. Jadi konten yang di-boost akan muncul di feed audiens yang lebih luas ya, termasuk yang belum mengikuti akun kita. Nah, yang terakhir yaitu hasil yang dapat diukur. Jadi platform iklan sosial media menyediakan alat analitik yang memungkinkan kita untuk melacak kinerja konten yang di-boost dan mengukur ROI. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana tips memaksimalkan social media marketing ya. Yang pertama yaitu teman-teman membuat target konsumen atau customer persona. Nah, jadi customer persona adalah representasi fiktif dari audiens ideal kita ya yang didasarkan pada riset dan data nyata tentang pelanggan saat ini. Nah, customer persona ini adalah alat yang sangat berguna dalam pemasaran karena membantu bisnis ya memahami dan melayani audiens mereka dengan lebih baik. Dengan menggunakan persona, maka pemasar dapat menciptakan konten yang lebih relevan, menjalankan kampanye yang lebih efektif ya, mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan ya. Selain itu, persona juga membantu dalam penyelesaian tim dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian memastikan strategi pemasaran yang lebih terfokus dan sukses. Nah, customer persona di sini ya meliputi ada demografi, kemudian psikografi, perilaku pembelian, serta tantangan. Nah, customer persona ini meliputi nama customer ya, kemudian dalam hal ini adalah kiasan ya, jadi bukan yang sebenarnya atau nama samaran gitu ya. Nah, kemudian dari sisi demografi, nah demografi ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, status pekerjaan. Kemudian psikografi ini meliputi nilai, minat, gaya hidup. Nah, untuk perilaku pembelian ini meliputi kebiasaan pembelian ya, preferensi merek, kemudian keputusan pembelian. Dan yang terakhir adalah tantangan. Tips yang kedua adalah membuat konten dengan menerapkan audio centric. Nah, perbedaan antara audience centric dengan konten centric, jadi kalau konten centric, ini kita membuat konten, kemudian kita menemukan audiens yang mau menontonnya. Itu adalah konten centric. Tapi kalau audience centric, ini berarti kita mengidentifikasi audiens ya, kemudian membuat konten untuk mereka. Nah, kemudian mengapa disarankan membuat konten dengan menerapkan audience centric? Konten sentrik itu hanya berfokus pada apa yang disampaikan oleh pembuat konten atau merek ya, tanpa perlu memperhatikan kebutuhan, minat, dan preferensi dari audiens. Nah, karakteristiknya untuk yang konten sentrik, dia fokus pada merek atau produk. Jadi, konten yang di sini juga seringkali hanya fokus pada fitur produk ya, keunggulan merek, dan pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan. Kemudian juga kurang personal. Jadi, konten yang konten sentrik ini cenderung generik dan tidak sesuai dengan segmentasi audiens. Untuk konten yang konten sentrik ya, biasanya hanya fokus pada penyampaian informasi daripada berinteraksi dengan atau melibatkan audiens. Nah, contohnya yaitu iklan produk yang hanya menyoroti fitur dan keunggulan tanpa menyesuaikan dengan masalah atau kebutuhan spesifik dari audiens. Nah, untuk yang konten audiens sentrik ya, jadi untuk pendekatan audiens sentrik ini menempatkan audiens di pusat strategi konten. Ya, konten dibuat dengan memperhatikan kebutuhan, minat, masalah, dan preferensi dari audiens. Nah, karakteristik untuk yang audiens sentrik ya, dia fokus pada audiens. Jadi konten ini berfokus pada masalah, kebutuhan, dan minat audiens, serta bagaimana produk atau layanan tersebut dapat menjadi solusi bagi mereka. Nah, personalisasinya, jadi di konten audiens sentrik, disesuaikan dengan segmentasi audiens yang berbeda untuk memastikan relevansi dan keterlibatan yang tinggi. Kemudian two-way communication, jadi mendorong interaksi ya, keterlibatan, dan umpan balik dari audiens. Contohnya ya, tutorial atau panduan yang membantu audiens menyelesaikan masalah spesifik mereka dengan menggunakan produk ya. Kemudian konten edukatif ya memberikan nilai tambah dan informasi berharga yang relevan dengan minat audiens. Kemudian konten interaktif seperti polling ya, Q&A atau konten yang melibatkan audiens secara efektif. Alasan apa saja mengapa kita harus membuat konten dengan menerapkan audiens sentrik ya? Yang pertama yaitu relevansi dan engagement yang lebih tinggi. Jadi konten yang relevan dengan kebutuhan dan minat audiens ini cenderung mendapatkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam bentuk likes, share, komen, dan views. Nah, keuntungannya engagement yang tinggi ini membantu meningkatkan visibilitas konten di platform sosial media berkat algoritma yang memprioritaskan konten populer.
Nah, yang kedua yaitu membangun hubungan dan loyalitas. Jadi konten yang menunjukkan bahwa kita ini memahami dan peduli terhadap audiens membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan personal. Nah, keuntungannya hubungan yang baik dengan audiens ini meningkatkan loyalitas dan kemungkinan mereka untuk menjadi pelanggan setia serta merekomendasikan kepada orang lain. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan trust dan credibility. Jadi dengan menyediakan konten yang berfokus pada memberikan solusi dan nilai tambah, maka ini dapat menunjukkan keahlian dan kepedulian kita terhadap audiens. Keuntungannya ya meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas merek di mata audiens. Alasan yang berikutnya yaitu feedback yang berharga. Jadi konten audience centric ini mendorong interaksi dan umpan balik yang membantu kita memahami kebutuhan dan preferensi audiens dengan lebih baik. Nah, keuntungannya umpan balik ini dapat digunakan untuk menyempurnakan produk, layanan, dan strategi pemasaran kita. Dan yang kelima yaitu peningkatan konversi. Jadi konten yang berfokus pada audiens dan relevan dengan kebutuhan mereka ini lebih mungkin mendorong tindakan yang diinginkan ya, seperti pembelian maupun pendaftaran. Nah, keuntungannya meningkatkan rasio konversi dan ROI ini dari upaya pemasaran kita. Untuk membantu mengenali audiens ya, karena di sini kita menerapkan audiens centric ya. Jadi harus kenali audiens dengan membuat audiens persona. Nah, untuk pembuatan audiens persona ini, maka kita perlu menentukan dulu nih produk apa yang akan kita jual. Nah, dalam hal ini untuk produk yang akan saya jual misalkan adalah produk tas travel ya. Nah, pembuatan dari audiens persona ini teman-teman membuat tabel ya di mana kolom pertama ini berisi dengan goal-nya ya, siapa, mengapa, mau apa, biar apa, serta problemnya apa. Nah, kemudian dalam hal ini teman-teman menyertakan ya di sampingnya adalah penjelasan dari setiap item tersebut ya. Kemudian siapa? Nah, siapa saja audiensnya teman-teman ini ya? Dalam hal ini karena ini tas ransel, maka audiensnya adalah pelajar, mahasiswa, serta karyawan. Nah, kemudian mengapa? Nah, mengapa dalam hal ini adalah mengapa kita harus menggunakan atau membeli produk tersebut? Nah, di sini karena ini produknya adalah tas ransel, maka mengapanya adalah tas yang nyaman untuk membawa buku, laptop, dan barang-barang lainnya. Kemudian tas yang bisa digunakan untuk ke kampus serta tempat nongkrong. Nah, ini untuk yang preferensi konsumennya adalah mahasiswa ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah goal-nya mau apa. Jadi kita ini mau apa? Dalam hal ini ya tas ransel yang stylish ya, sesuai dengan fashion tren anak muda saat ini. Kemudian tas yang fungsional dengan banyak kantong penyimpanan untuk memudahkan organisasi barang-barang. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah biar apa? Nah, supaya apa harus beli produk kita ya? Biar, nih satu, terlihat modis dan percaya diri saat membawa tas ranselnya. Ya, kemudian dua, tas yang tahan lama dan dapat menampung banyak barang tanpa terlihat berlebihan. Nah, goal yang terakhir yaitu problemnya apa? Nah, dalam hal ini problemnya ini apa yang ingin kita pecahkan melalui produk kita ya? Yang pertama adalah kesulitan menemukan tas ransel yang memenuhi kebutuhan fungsionalnya sekaligus sesuai dengan gaya dan selera fashion. Nah, kemudian problem yang berikutnya adalah rasa sakit di pundak karena menggunakan tas yang tidak ergonomis atau terlalu berat. Tips yang berikutnya adalah kelola hubungan dengan audiens. Jadi mengelola hubungan dengan audiens ini melibatkan interaksi yang konsisten dan bermakna untuk membangun loyalitas dan keterlibatan. Dalam hal ini teman-teman bisa memberikan balasan, balasan komentar maupun balasan melalui DM. Tips yang keempat yaitu optimalisasi tampilan akun Instagram. Mengoptimalkan tampilan akun Instagram ini adalah langkah penting untuk menarik perhatian, membangun kredibilitas, dan meningkatkan interaksi dengan audiens. Nah, bagian mana saja yang perlu dioptimalisasi dalam tampilan akun ini? Ya, yang pertama adalah username. Username adalah nama panggilan unik yang digunakan orang untuk mencari dan menandai akun Anda di Instagram. Nah, tipsnya yaitu sederhana dan mudah diingat. Jadi, pastikan username yang teman-teman gunakan ini sederhana dan mudah diingat. Pilih username yang singkat ya, mudah diingat dan mencerminkan identitas merek dari merek kita. Kemudian konsisten ya, usahakan untuk menjaga konsistensi username di semua platform media sosial ya agar mudah dikenali. Kemudian hindari karakter khusus ya, hindari penggunaan karakter khusus atau angka yang berlebihan karena bisa membingungkan dan sulit untuk diingat oleh audiens. Nah, bagian berikutnya yaitu nama. Nama adalah bagian dari profil yang muncul di bawah foto profil teman-teman. Berbeda dengan username, nama ini bisa lebih fleksibel dan mencakup kata kunci tambahan. Tipsnya, teman-teman gunakan kata kunci ya, sertakan kata kunci yang relevan dengan bisnis atau niche teman-teman untuk meningkatkan kemungkinan muncul dalam hasil pencarian. Kemudian deskriptif ya, pastikan nama yang teman-teman gunakan untuk menggambarkan bisnis atau diri Anda sendiri dia
digambarkan dengan jelas ya. Misalkan jika kita seorang pelatih kebugaran, maka tambahkan fitness atau trainer di nama kita. Kemudian lengkapi dengan brand name ya. Jika memungkinkan, sertakan nama merek teman-teman untuk memperkuat identitas sosial media kita. Bagian yang berikutnya yaitu bio. Jadi bio adalah deskripsi singkat tentang kita ya, atau usaha kita atau bisnis kita yang muncul di bagian atas profil kita. Nah, tipsnya gunakan bio yang singkat dan jelas. Bio hanya memiliki 150 karakter, jadi pastikan teman-teman membuatnya singkat namun tetap informatif. Nah, kemudian highlight value proposition. Jadi jelaskan apa yang teman-teman tawarkan atau nilai unik yang teman-teman berikan kepada audiens. Bagian yang keempat yaitu call to action. Jadi CTA atau call to action adalah bagian dari bio teman-teman ya yang digunakan untuk mendorong pengunjung mengambil tindakan tertentu seperti mengunjungi situs web ya, menghubungi teman-teman atau mengikuti link tertentu. Nah, tipsnya ya sertakan link in bio. Jadi gunakan tautan di bio teman-teman untuk mengarahkan pengunjung ke situs web ya, ke blog atau halaman penawaran khusus atau ke akun marketplace kalian. Nah, yang berikutnya adalah link shortener. Jadi pertimbangkan menggunakan layanan memperpendek tautan untuk membuat URL jadi lebih ringkas dan lebih mudah diingat. Nah, bagian yang kelima yaitu highlight ya. Highlight adalah fitur yang memungkinkan kita untuk menyimpan dan menampilkan stories di profil kita lebih dari 24 jam ya, sehingga pengunjung bisa melihat konten penting kapan saja. Organisasikan highlight tersebut dengan baik. Jadi kelompokkan stories dalam highlights ya, berdasarkan tema atau kategori yang relevan seperti produk ya, testimoni, tutorial, atau acara. Nah, kemudian buatlah cover yang konsisten. Jadi buat cover highlights yang konsisten dan menarik secara visual ya, sesuai dengan brandingnya teman-teman. Nah, kemudian informasi yang penting. Jadi gunakan highlights untuk menyimpan informasi penting yang ingin selalu ditampilkan. Seperti FAQ ya, kemudian promosi atau cerita tentang merek kita. Nah, yang berikutnya adalah up to date. Jadi pastikan untuk selalu memperbarui highlights dengan konten terbaru yang relevan. Tips selanjutnya adalah optimalisasi penggunaan hashtag ya, yang meliputi lakukan riset hashtag. Nah, jadi riset hashtag ini adalah langkah penting untuk menemukan hashtag yang relevan dan populer di niche bisnis kita. Tipsnya teman-teman bisa menggunakan tools ya seperti Instagram Insights ya atau Hashtagify atau all hashtags ya untuk menemukan hashtag yang sering digunakan oleh audiens target kita. Nah, teman-teman juga bisa melihat kompetitor ya. Analisislah hashtag yang digunakan oleh kompetitor atau akun lain di industri yang sama ya untuk mendapatkan ide. Nah, yang kedua adalah gunakan hashtag yang relevan. Jadi hashtag yang relevan ini membantu menjangkau audiens yang benar-benar tertarik dengan konten kita. Tipsnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan kontennya, jadi pilih hashtag yang langsung terkait dengan gambar atau video yang teman-teman posting. Kemudian pertimbangan audiens, jadi gunakan hashtag yang biasanya sering dicari oleh audiens target kita. Nah, yang ketiga yaitu kombinasi hashtag populer dan niche. Jadi menggabungkan hashtag populer dan niche membantu menjangkau audiens yang lebih luas sekaligus memastikan konten yang kita gunakan atau kita buat ini tidak tertelan dalam hashtag yang terlalu umum ya. Tipsnya teman-teman bisa gunakan hashtag yang populer ya untuk meningkatkan peluang visibilitas. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan hashtag yang spesifik dan yang kurang kompetitif yang lebih sesuai dengan niche yang teman-teman tuju. Nah, yang keempat yaitu optimalkan jumlah hashtag ya. Menggunakan jumlah hashtag yang optimal dapat meningkatkan keterlibatan tanpa terlihat berlebihan ya. Tipsnya teman-teman perlu memperhatikan adanya batasan maksimum ya, di mana Instagram memungkinkan penggunaan hingga 30 hashtag per postingan ya. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa 9 hingga 11 hashtag saja itu sudah merupakan jumlah yang cukup efektif. Kemudian cobalah variasi, jadi uji berbagai jumlah hashtag dalam postingan kita untuk menemukan angka yang memberikan keterlibatan yang terbaik. Nah, yang kelima yaitu tempatkan hashtag dengan strategis ya. Jadi penempatan hashtag yang tepat ini dapat mempengaruhi tampilan dan efektivitas postingan kita. Nah, tipsnya mana yang lebih efektif, di caption atau di komen? Jadi teman-teman bisa menempatkan hashtag di bagian akhir caption atau di komentar pertama ya. Di mana kedua cara ini sama-sama efektif, namun menempatkan hashtag di komentar pertama ini dapat membuat caption itu jadi terlihat lebih bersih. Nah, kemudian jika menempatkan hashtag di caption, maka teman-teman perlu mempertimbangkan ya untuk menggunakan titik atau garis untuk memisahkan hashtag dari teks utama agar lebih rapi. Yang berikutnya adalah monitor dan analisis performa dari hashtag ya. Mengawasi performa hashtag yang teman-teman gunakan membantu memahami mana yang paling efektif dan perlu disesuaikan. Tipsnya di Instagram Insights ya, teman-teman bisa gunakan alat analitik Instagram untuk melihat performa setiap postingan berdasarkan hashtag yang digunakan.
Nah, atau juga berdasarkan data tersebut ya, teman-teman bisa terus menyesuaikan dan mengoptimalkan penggunaan hashtag agar mencapai hasil yang lebih baik. Nah, yang ketujuh adalah gunakan hashtag di stories ya. Hashtag di stories ini membantu memperluas jangkauan dan visibilitas dari konten kita. Nah, tipsnya teman-teman bisa menggunakan stiker ya, gunakan stiker hashtag atau tambahkan hashtag secara manual di teks pada stories. Nah, kemudian multiple hashtag ya, teman-teman bisa menggunakan beberapa hashtag dalam satu story, namun pastikan tetap terlihat rapi dan tidak mengganggu visual dari konten yang teman-teman buat. Tips yang keenam yaitu tentukan waktu posting ya. Pastikan akun yang teman-teman gunakan adalah akun bisnis. Nah, teman-teman bisa lihat insight activity di bagian followers ya. Cek jam yang menunjukkan paling banyak followers kita itu aktif di jam berapa. Kemudian posting sebelum jam yang peak atau yang paling tinggi. Nah, lakukan testing di setiap bar jam ya, tapi jangan terlalu rendah ya. Siapa tahu audiens itu justru aktif di jam lainnya. Aktif berinteraksi dalam hal ini ya, bukan hanya aktif secara online. Nah, tips yang terakhir yaitu evaluasi konten. Melalui evaluasi tersebut, maka teman-teman, akan mengetahui ya mana yang perlu diperbaiki, mana yang ditingkatkan, dan mana yang dipertahankan. Nah, tahap dari evaluasi konten itu adalah engagement, analisis kinerja, umpan balik pengguna, konversi, dan kesimpulan serta saran atau rekomendasi. Nah, yang pertama yaitu engagement ya. Engagement ini mengukur seberapa banyak audiens yang berinteraksi dengan konten kita melalui likes ya, shares, comments, dan save. Nah, langkah evaluasinya yaitu menggunakan alat analitik sosial media seperti Instagram Insights ya, Facebook Insights, atau alat pihak ketiga untuk mengukur tingkat engagement. Nah, yang berikutnya dilihat juga dari parameter. Nah, mengapa engagement ini penting? Engagement ini menunjukkan seberapa menarik dan relevan konten yang kita buat ini bagi audiens serta membantu membangun hubungan yang lebih kuat dengan mereka. Yang kedua adalah analisis kinerja. Jadi analisis kinerja ini melibatkan pemeriksaan metrik utama yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan konten dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, langkah evaluasinya ya, teman-teman perlu membuat KPI atau Key Performance Indicator yang relevan ya dengan tujuan konten kita seperti reach ya, impression atau CTR ya, click to rate. Nah, kemudian mengapa penting ya analisis kinerja ini membantu kita untuk bisa menilai apakah strategi konten ini efektif dan mana yang perlu diadakan perbaikan. Yang ketiga adalah umpan balik pengguna. Jadi umpan balik pengguna ini berupa tanggapan ya, saran ataupun kritik yang diberikan oleh audiens mengenai konten kita. Nah, langkah evaluasinya ya teman-teman bisa menggunakan survei atau polling ya atau fitur Q&A di platform sosial media untuk mengumpulkan umpan balik ya langsung dari pengguna. Nah, mengapa penting? Jadi umpan balik pengguna ini memberikan perspektif langsung dari ke audiens ya, kemudian membantu kita untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka dengan lebih baik. Yang berikutnya adalah konversi. Jadi konversi ini mengukur seberapa banyak ya audiens yang mengambil tindakan, seperti mengunjungi situs web ya, atau mengunjungi situs marketplace kita, atau mendaftar ke aplikasi kita untuk yang jasa ya, atau melakukan pembelian untuk yang produk, setelah berinteraksi dengan konten kita. Nah, langkah evaluasinya ya teman-teman bisa menggunakan call to action ya, di mana analisis efektivitas call to action dalam konten teman-teman ini bisa digunakan untuk mendorong tindakan yang diinginkan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Jadi pada tahap ini ya melibatkan penyusunan kesimpulan dari data yang dikumpulkan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan strategi konten ke depan. Bagaimana menghitung engagement rate by post untuk sosial media Instagram ya? Pertama, pastikan dulu akun teman-teman ini adalah akun bisnis ya. Selanjutnya, pilih salah satu postingan yang ingin teman-teman cek ya. Lihat jumlah komentar dan likes yang tertera pada postingan. Nah, selanjutnya silahkan gunakan rumus IR post ya adalah likes plus comments plus share plus save ya, dibagi dengan jumlah followers total dan dikalikan dengan 100%. Dalam hal ini misalkan nih teman-teman, ngeposting sebuah konten ya di mana ada 300 like, 50 komen ya, 100 share, 150 save, 150 save dan jumlah followers teman-teman sebanyak 10.000. Maka engagement rate by post dari teman-teman ini ya adalah 300 plus 50 plus 100 plus 150 dibagi 10.000 atau 6%. Nah, berapakah nilai ER yang bagus ya? Jadi jika nilai ER teman-teman ini di bawah 1% artinya engagement rate-nya ini rendah, sehingga teman-teman perlu melakukan optimasi lagi. Nah, tapi kalau nilainya antara 1 hingga 3,5% ya, jadi ER-nya ini termasuk bagus. Nah, jika di atas itu ya 3,5 sampai 6%, maka ER-nya ini termasuk tinggi. Nah, dalam hal ini tadi 6% ya, maka IR post dari konten teman-teman ini adalah termasuk engagement rate yang tinggi.
Kalau tadi kita sudah mengukur engagement rate by post ya, berikutnya kita akan mengukur engagement rate by reach di Instagram. Nah, sama langkahnya ya teman-teman harus membuka akun Instagram bisnisnya dulu, kemudian klik menu professional dashboard, kemudian pilih opsi see all ya. Nah, nanti pada bagian waktu pilih opsi last 30 days ya, lalu gunakan rumus yang berikut ini ya. IR reach adalah likes plus comment plus share plus save dibagi dengan account reach dikalikan dengan 100% ya, atau akun yang dijangkau itu. Nah, dalam hal ini misalkan teman-teman membuat sebuah postingan ya, ada 1000 likes, 50 komen, 200 share, dan 250 save ya, serta jumlah akun yang dijangkau sebanyak 20.000. Nah, maka engagement rate shared by Instagram di sini adalah 7,5%. Nah, ini termasuk angka engagement rate yang tinggi juga. Nah, itu saja teman-teman yang bisa kita bahas melalui materi social media marketing ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa setelah ini teman-teman silahkan praktek sendiri untuk membuat konten-konten social media di Instagram. Nah, silahkan sesuaikan konten-konten yang teman-teman buat ini seperti dengan yang di konten plan ya. Yang penting minimal ya, atau paling sedikit ada 9 konten ada di akun Instagram bisnis teman-teman. Itu saja, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.